selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga dalam kondisi baik-baik ya. Untuk pembelajaran online kali ini, kita akan membahas tentang cahaya dan optik. Nah, sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu untuk memudahkan setiap ilmu yang masuk ke dalam kepala kita dan mengambil intisari pelajaran pada hari ini. Yuk, ketua kelas silahkan memimpin doa. Baik anak-anak, sekarang kita masuk ke pelajaran kita. Yang pertama itu, saya akan memberitahukan tentang standar kompetensi dasar yang harus kalian capai. Yang pertama itu mengetahui cahaya beserta sifat-sifatnya. Yang kedua, yaitu dapat membedakan sifat cahaya yang satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, itu mengetahui alat-alat optik. Yang keempat adalah mengetahui manfaat cahaya bagi kehidupan manusia. Yuk teman-teman, langsung saja ya kita ke pembelajaran yang selanjutnya. Kemarin kan sudah kita pahami cahaya itu apa. Cahaya itu merupakan gelombang transversal yang termasuk elektromagnetik. Cahaya dapat merambat dalam ruang hampa dengan kecepatan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Nah, sekarang kita pelajarilah sifat-sifat cahaya. Yang pertama itu cahaya dapat dipantulkan. Yang kedua, cahaya dapat mengalami pembiasan atau refleksi. Yang ketiga, dapat mengalami penurunan atau difraksi. Yang keempat, cahaya dapat diuraikan. Yang kelima, cahaya dapat diserap. Dan yang terakhir, bersifat sebagai gelombang dan partikel. Langsung saja ya teman-teman. Setelah kita mempelajari sifat-sifat cahaya, kali ini akan dijelaskan tentang sifat cahaya yang pertama, yaitu pemantulan teratur dan pemantulan baur. Apa itu pemantulan cahaya? Pemantulan cahaya pada benda itu yang tidak tembus pandang. Ada yang teratur dan ada pula yang tidak teratur. Jadi, misalkan kita memantulkan cahaya itu ke cermin datar. Nah, ketika cahaya itu dipantulkan ke cermin datar, maka cahaya itu akan berbalik dengan sendirinya ke arah dengan ada dua jenis pemantulan. Yang pertama itu ada pemantulan teratur. Nah, pemantulan cahaya pada benda yang tidak tembus cahaya ada yang teratur dan ada pula yang tidak teratur. Nah, kamu dapat melihat cahaya yang dipantulkan benda-benda di sekitarmu. Tidak menyilaukan mata, tetapi terasa teduh dan nyaman. Namun, cahaya yang dipantulkan dari cermin ke mata akan sangat menyilaukan. Mengapa? Cermin datar memiliki permukaan yang rata dan licin, sedangkan permukaan papan triplek kasar atau tidak rata, seperti contohnya tembok yang di belakang ibu ini nih. Nah, ini kan permukaannya tidak rata nih, makanya ketika cahaya itu datang dan dipantulkan, maka akan terasa nyaman di mata ketika cahayanya memantulkan dari benda ini ya. Nah, namun ketika cahaya itu dipantulkan melalui cermin, maka kan akan menyilaukan mata. Kenapa? Karena cermin itu kan permukaannya licin, jadi ketika dipantulkan, cahaya itu tidak membaur. Sedangkan kalau cahaya itu dipantulkan ke benda yang tidak rata nih, seperti dinding di belakang ini, maka cahaya itu akan membaur, begitu. Nah, jadi pemantulan cahaya oleh permukaan rata disebut pemantulan teratur. Jadi ketika kamu memantulkan cahaya ke cermin, itu namanya pemantulan teratur. Sedangkan pemantulan cahaya oleh permukaan yang tidak rata disebut pemantulan baur. Jadi lebih nyaman kalau kita melihat benda yang tidak rata permukaannya. Ya, permukaannya tidak licin seperti cermin gitu. Nah, untuk selanjutnya itu ada contoh pemantulan cahaya baur. Nanti bisa dilihat ya. Nah, ada yang kedua itu ada hukum pemantulan.
hukum pemantulan teratur terjadi pada benda yang tidak tembus cahaya dan permukaannya rata. Contohnya cermin. Nah, jadi karena cermin ini permukaannya sangat halus dan tidak rata, sehingga hampir semua cahaya yang datang padanya dipantulkan. Jadi kalau kita melihat cermin, kita memantulkan cahayanya ke cermin, maka cahaya itu akan dipantulkan kembali. Gitu. Nah, untuk selanjutnya, dari hukum pemantulan cahaya ini ada sinar datang dan sinar pantul. Nah, sinar datang itu adalah cahaya yang pertama gitu disorot ke cermin, sedangkan sinar pantul itu adalah garis yang dipantulkan dari cahaya tadi gitu. Nah, kesimpulan, jadi ada gambar di sini untuk pemantulan cahaya yang menyatakan sebagai berikut. Yang pertama itu ada sinar datang dan sinar pantul, dan garis normal terletak pada satu bidang. Jadi garis normal itu adanya di tengah-tengah antara sinar datang dan sinar pantul. Besar sudut datang sama dengan besar sudut pantul. Jadi cahaya yang datang membentuk sudut yang sama dengan besar sudut cahaya yang dipantulkan. Nah, sinar untuk pemantulan pada cermin datar, sifat pembentukan bayangan yang ada pada cermin datar itu jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda ke cermin. Dan tinggi bayangan sama dengan tinggi benda. Bayangan bersifat tegak, maya, dan di belakang cermin. Contohnya, ibu punya cermin. Sebentar. Nah, di sini ibu punya cermin. Ini cermin. Ini cermin ya, teman-teman. Ini cermin. Nah, cermin ini adalah contoh gitu pemantulan yang tadi cermin datar. Ini cermin ini adalah cermin datar. Kalau misalnya gimana caranya sih bedain cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung? Kalau misalnya cermin datar itu ketika kita bercermin, pernah kan ya bercermin, ketika kita bercermin kita melihat bayangannya itu pasti sama persis gitu, bentuknya sama bayangan benda aslinya. Sedangkan kalau misalnya kita berkaca pada cermin cekuk atau cermin cembung, bayangan yang terpantul itu berbeda dengan benda aslinya. Nah, kalau misalnya cara ngebedainnya ini, cermin itu bisa dilihat ya. Ini jari ibu nih. Nih jari ibu sama aslinya itu sama gitu. Dan jarak benda yang ada sama jarak si cerminnya ini, bayangan dan jarak benda asli itu sama gitu. Tuh, contohnya begini. Terlihat ya, ini cermin datar. Nah, yang pertama itu, sinar datang sejajar dengan sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus. Nah, contohnya seperti gambar di samping. Nah, untuk yang kedua, itu sinar datang melalui titik fokus akan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Jika kamu menyorot cahaya itu dari bagian bawah cermin cekung, maka itu dia akan dari atas ke bawah. Nah, itu bakal dipantulkan lagi ke bawah cermin cekung. Jadi cahayanya itu tetap tegak lurus ya. Nah, untuk yang ketiga ini ada sinar datang menuju pusat kelengkungan akan dipantulkan kembali. Jadi istimewanya cermin cekung ini ketika kita menyorot dari cahaya itu dari ke arah titik pantulnya, maka dipantulkan melalui titik yang sama juga. Itu istimewanya cermin cekung. Lanjut, cara menggambar sinar pada cermin cekung terhadap benda. Nanti diputarkan videonya ya. Kita lihat video yang berikut ini. Nah, sekarang yuk kita gunakan ketiga sinar istimewa tadi untuk menentukan sifat bayangan di depan yang berada di depan cermin cekung. Nah, ini pun disebut pakai hukum ruang tadi ya. Kalau benda ada di ruang satu di antara F dan O, bendanya itu ada nih kan, nanti dibagi-bagi nih di sini, nanti dilihat dibagi-bagi nih antara benda satu dengan benda lainnya. Bayangan yang dihasilkan itu dari perpotongan sinar pantul
sinar istimewa pertama dan kedua. Nah, ketika sifat bayangannya kalau bayangan ada di ruang 4, berarti sifat bayangannya diperbesar, tegak, dan maya. Nah, ini gambarannya pembentukan bayangan berada di titik F dan O. Untuk benda di ruang 2 antara M dan F, bayangan dihasilkan dari perpotongan sinar pantul atau sinar istimewa pertama dan kedua. Sifat bayangannya itu ada di ruang 3, yaitu diperbesar, terbalik, dan nyata. Nah, begini gambarnya. Untuk yang ketiga, itu ada benda berada di ruang 3, di belakang titik pusat kelengkungan atau M. Benda, ini benda nih, yang atas benda, terus abis itu nanti ada bayangannya yang bawah. Nah, bayangan dihasilkan itu dari perpotongan sinar pantul, sinar istimewa pertama dan kedua. Sifat bayangan itu ada di ruangan 2, yaitu diperkecil, terbalik, dan nyata. Nah, untuk yang terakhir, kita akan belajar pemantulan cahaya pada cermin cembung. Nah, dalam mempelajari gejala sinar pantul cermin cembung, kamu harus mengetahui dulu jalan sinar atau gelombang cahaya pada cermin cekung. Hal ini sangat diperlukan agar lebih mudah untuk memahami pembentukan serta sifat-sifat bayangan yang terjadi akibat pemantulan sinar pada cermin cembung. Cermin cembung sebagai salah satu bentuk cermin dari 3 macam yang kita kenal, yaitu datar, cekung, dan cembung. Jadi cermin cembung ini memiliki permukaan lengkung ke depan, jadi kayak belakang sendok, dan jari-jarinya di belakang cermin. Nah, selanjutnya, cermin cembung ini memiliki sifat divergen atau menyebarkan sinar, yaitu bila ada sinar datang atau yang sejajar sumbu utama, maka sinar tersebut dipantulkan seolah-olah berasal dari titik fokus. Kebalikan dari sinar dari bermantulan cermin cekung yang mengumpulkan sinar ya. Jadi cermin cembung ini kebalikannya sih cermin cekung. Ingat-ingat aja, kalau cermin cekung tadi konvergen, nah, kalau cermin cembung ini divergen. Jadi sinar yang dipantulkan tadi itu membaur gitu ke segala arah. Sedangkan kalau misalnya cermin cekung itu tadi, sinar yang dipantulkan akan berbalik lagi kan ke pemantulan tadi, cahaya yang dipantulkan tadi ke arah pantul tadi gitu. Nah, titik fokus pada cermin cembung besarnya setengah kali dari jari-jari kelengkungan cermin. Jadi, jika jari-jari kelengkungan cerminnya 12, maka titik fokusnya ada di 6 cm, begitu. Nah, lalu karena cermin cembung adalah sebagai busur atau juring dari bangunan bola, karena itu kenapa setengahnya dari jari-jari? Karena cermin cembung ini adalah merupakan juring dari lingkaran tadi kan, atau berbentuk bola. Nah, sinar istimewa pada pemantulan cahaya pada cermin cembung itu ada 3. Yang pertama itu sinar datang yang sejajar dengan sumbu utama akan dipantulkan seolah-olah berasal dari titik fokus cermin atau F. Jadi kalau misalnya kita memantulkan nih ke cermin cembung gitu, maka cahayanya akan berbalik seolah-olah ada di titik fokus gitu. Ini contohnya. Nah, yang kedua, sinar datang menuju titik fokus cermin dipantulkan sejajar sumbu utama. Jadi kalau misalnya kita memantulkannya ke arah titik fokus, itu dipantulkannya akan sejajar dengan sumbu utama. Lanjut. Sinar datang menuju titik pusat kelengkungan cermin atau P dipantulkan seolah-olah berasal dari titik pusat kelengkungan cermin. Jadi kalau misal ini sama nih istimewanya gitu. Kalau dia berasal dari pusat kelengkungan, maka dipantulkannya dari sumbu utama atau sama ya. Jadi kalau misalnya dia kita pantulkan nih dari pusat kelengkungan tadi, itu maka sinar datangnya itu juga sinar pantulnya itu berbalik gitu. Sama seperti cermin cekung tadi.
Nah, lalu selanjutnya itu ada pembentukan bayangan. Nah, pelukis bayangan atau pemantulan cahaya pada cermin cembung yang pertama yaitu sifat bayangan pada cermin cembung selalu sama, yaitu maya, tegak, diperkecil. Jadi kalau cermin cekung tadi ada 3 sifat bayangan, kalau cermin cembung ini cuma satu, sama seperti cermin datar. Tapi kalau cermin datar itu kan tegak, nyata, dan sama kan ukurannya antara bayangan dengan benda aslinya. Sedangkan kalau misalnya si cermin cembung ini, yaitu sifat bayangannya maya, tegak, dan diperkecil. Nah, selanjutnya ada pembiasan pada lensa cekung. Jadi sinar-sinar istimewa pada lensa cekung itu yang pertama ada sinar datang sejajar dengan sumbu utama. Yang kedua, yang utama dibiaskan seolah-olah berasal dari titik fokus. Jadi sinar datangnya itu dibiaskan atau F1. Nah, contohnya seperti ini. Nah, untuk yang kedua ini ada sinar datang yang melalui titik pusat lensa atau O tidak mengalami pembiasan. Jadi kalau misalnya lensa cekung itu seperti mata minus itu kan pakai lensa cekung. Sedangkan kalau misalnya mata plus itu pakai lensa cembung. Kalau silinder itu lensanya pasti jadi satu, cekung dan cembung. Nah, untuk si lensa cekung ini, jadi kalau misalnya cahayanya itu di pusat, itu dia tidak dibiaskan gitu. Jadi nggak ada pembiasan cahaya. Jadi bentuknya ya sama, begitu juga. Gitu. Selanjutnya, sinar datang yang seolah-olah menuju titik fokus dibiaskan sejajar dengan sumbu utama. Contoh gambarnya seperti ini. Nah, ada lagi di sini pembiasan pada lensa cembung. Nah, pembiasan pada lensa cembung ini, lensa cembung itu dipakai biasanya pada kendaraan bermotor kayak misalnya sepeda motor itu kan kaca spionnya itu pakai lensa cembung. Nah, ada sinar-sinar istimewanya nih. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama dibiaskan menuju titik fokus. Jadi kalau misalnya sinar datang yang pertama kalau di cermin cembung itu dibiaskan menuju titik fokus, sedangkan tadi kan di cermin cekung dibiaskan menuju F1 kan. Nah, kalau sini di F2. Nah, untuk sifatnya sih sama ya, sinar datang yang melalui titik pusat lensa tidak mengalami pembiasan, sama. Terus sinar datang melalui titik fokus akan dibiaskan sejajar dengan sumbu utama. Jadi sama ya sifat lensa cembung dan cekung. Nah, teman-teman, itulah tadi sifat-sifat cahaya dan optik. Kita sampaikan pertemuan kita pada jenis-jenis cermin yang ada di bab cahaya dan optik ini. Untuk selanjutnya, kita akan mempelajari tentang perhitungan bentuk bayangan pada cermin. Lalu ada juga tentang kegunaan dari cermin cekung dan kegunaan dari cermin yang tadi itu pada alat-alat itu, kita kegunaan nyatanya kemana pada pertemuan minggu depan. Semoga ilmunya kali ini bermanfaat. Selamat siang anak-anak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akhiri pembelajaran kita kali ini dengan membaca doa.